Ya, evaluasi di akhir Ramadan. Nah, karena ya kita memang sudah berada pada hari yang ke-25, 26, sebentar lagi berakhirlah Ramadan. Ini hari pertama dan akan berakhir pada hari yang ke-30. Dan kita berada sekarang pada hari yang ke-26. Hari yang ke-26. Udah mepet, udah hampir sampai di sini. Pertanyaannya adalah yang telah kita lakukan ibadah-ibadah selama bulan Ramadan ini, yang konon katanya kita berjibaku maksimal, sudah adakah terkait dengan dimensi ini, yaitu sholat khusyuk dengan 3T, terapi Qurani, kemudian pembentukan akhlak mulia. Ada ndak nyantol yang konteks ini di dalam ibadah kita dalam bulan Ramadan? Karena bukankah kita adalah warga KPM? Nah, mari coba kita renungkan ini. Nah, ini merupakan sebuah renungan. Ini bukan sebuah kajian-kajian ilmiah, tidak. Ini hanya renungan kita. Dan saya sengaja mengajak Bapak Ibu berevaluasi diri, muhasabah diri. Sudahkah kita lakukan hal yang demikian? Kita awali dengan surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini sudah sering sekali ayat ini dibacakan, yang mengharuskan kita untuk mengevaluasi perjalanan kita supaya nanti kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Nah, dalam menjalani Ramadan ini yang perlu kita evaluasi adalah, pertama, kita sudah berapa hari beribadah. Kalau full itu 25-26 hari. Kalau ada yang cuti mungkin berkurang. Kalau ada yang sakit atau dalam safar mungkin berkurang. Terus berapa hari lagi yang masih tersisa? Dan kita terkaget ketika kita sadar bahwa tinggal 5 hari lagi, tinggal 4 hari lagi. Tidak terasa itu, benar-benar tidak terasa. Saya pribadi merasakannya sepertinya jarum jam itu berputar sangat kencang, sangat cepat sekali. Tanpa terasa sudah 25 hari. Belum apa-apa rasanya lagi kita sudah 25 hari. Demikian waktu berputar tanpa kita sadari. Jadi terus, adakah maksimal yang kita lakukan selama ini 25 hari ini? Kalau bukan maksimal, sudahkah tepat yang kita lakukan? Maksimal saja belum tentu tepat sasaran. Nah, ini yang 3 poin ini yang perlu kita evaluasi, tanya diri kita sendiri seperti apa. Ini memang sebuah perenungan, bukan kajian. Ini bulan Ramadan. Ini puasa ada di tengah-tengah. Yang kita artikan puasa itu kita menahan makan, lapar, seksual pada siang hari, itu ini di tengah. Ya. Tetapi ada banyak sekali aktivitas di sini yang menjadi bagian daripada qiyam Ramadan. Mangkoma Ramadan itu ada di sini. Ya. Ada sholat, ada interaksi dengan Al-Quran, ada kita diminta berdoa sebanyak-banyaknya, berzikir mengingat Allah sebanyak-banyaknya, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian nanti ada malam Lailatul Qadar dan kita diminta beriktikaf, ada agenda pensucian jiwa, zakat, infak, sedekah, beristighfar yang banyak. Sudahkah terkerjakan semua ini oleh kita? Atau kita itu hanya menikmati Ramadan itu romantismenya saja? Teringat kita masa-masa dulu waktu kecil, datang ke masjid, lari-lari, pergi-pergi, jalan-jalan, asmara subuh dan sebagainya. Itu masih itukah? Tentu tidak ya, kita sudah pada tua semua ya. Asmara subuh yang mana lagi yang mau kita ambil?
Atau barangkali ya itu tadi, hanya menahan makan dan minum saja. Atau mungkin ya lebih naik sedikit, barangkali kita melaksanakan ibadah-ibadahnya, sholat, baca Quran, tapi membabi buta. Atau yang lain yang lebih tinggi daripada itu penghayatannya. Nah, ini semua semestinya kita lakukan di dalam paket Ramadan. Itulah sebabnya Ramadan itu sebetulnya adalah penuh dengan jalan menuju surga. Inilah hakikat daripada dibukanya pintu surga. Ini bukan dalam artian secara tekstual dibuka benar-benar surga, enggak, tapi jalan ke sana itu lempeng karena banyaknya amalan-amalan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan imbalan yang berlebih sekali. Nah, ini ada sholat khusyuk 3T. Sudahkah kita lakukan yang namanya khusyuk itu ketika kita melaksanakan sholat di bulan Ramadan kemarin? Seberapa persen tingkat kekhusyukan kita? Sama sajakah dengan di luar Ramadan dengan di dalam Ramadan? Kita bertanya, yang bisa menjawab itu hanya diri kita, orang lain nggak bisa menjawab. Kemudian, sudahkah kita mencoba mentadaburi terapi Qur'ani yang ada 12 itu, yang ada referensinya dari ayat Al-Quran satu persatu itu, sudahkah kita tadaburi? Ya. Terapi tauhid, apa referensinya di dalam Al-Quran, ayat berapa, surat apa? Terapi tawadu, terapi ikhlas, terapi syukur, itu semua ada referensi ayatnya. Dalam konteks kita membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, sudahkah kita mencari ayat-ayat referensi tersebut dan kita tadaburi untuk memperkaya batin kita? Adakah? Nah, ini pertanyaannya. Kemudian berkaca diri, sudahkah pada waktu kemarin ketika masuk kita mencoba menginventarisasi apa-apa sifat jelek kita? Kemudian ketika masuk bulan Ramadan kita basuh dia itu. Kita usahakan sedemikian rupa saya tidak akan berbuat begini. Dan kemudian nanti dia akan lahir keluar menjadi akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Adakah itu? Atau ya biasa-biasa aja lah, gimana kemarin begitu aja lah, pokoknya begitulah saya. Ya itulah apa adanya saya. Jangan begitu, jangan. Tidak, itulah apa adanya saya. Tetapi apa mestinya saya, bagaimana mestinya saya, itu yang penting. Orang banyak berkilah, ya itulah adanya saya, itulah jati diri saya, nggak perlu diri saya. Bukan begitu, bukan itu adanya saya, tapi bagaimana mestinya saya. Kemudian infak sedekah, Bapak Ibu yang mulia, rutinkah kita berinfak selama Ramadan? Ringankah tangan kita merogoh kantong? Terbukakah dompet kita? Sudah kita perhatikankah orang-orang yang berhak menerima infak sedekah kita? Dan ini zakat nih. Zakat harus kita laksanakan, dan memang sebaiknya afdalnya di bulan Ramadan ini karena pahalanya berlipat ganda. Doa dan zikir itu setiap kali sholat terbuka waktu untuk berdoa, berzikir yang sebanyak-banyaknya. Apakah kita masih seperti di luar Ramadan, selesai sholat kemudian kita terbang masuk ke dunia kita? Tidak. Nah, ini menjadi hendaknya aktivitas kehidupan kita selama Ramadan kemarin. 25 hari sudah berlalu dan kita padukan antara aktivitas sehari-hari kehidupan kita dengan akhlak mulia, menjadi all in dia, include dia di dalam kehidupan kita. Inilah nanti yang akan membentuk kita sebagai manusia yang berakhlak mulia. Bukan di konsep-konsep, bukan di pikiran saja, bukan di buku saja, bukan di ucapan saja, tidak, tapi terintegrasi dengan aktivitas kita. Inilah yang berakhlak mulia. Kalau kita sudah mencoba mengintegrasikan itu dan kita berakhlak mulia,
Maka inilah hidup yang mulia yang kita jalani. Hidup mulia, kita hidup benar menjadi orang yang mulia, manusia mulia. Nah, manusia mulia inilah yang dicita-citakan oleh KPM, yang diinginkan oleh KPM melalui pembinaan akhlak mulia tadi. Kalau hidup mulia, insya Allah matinya juga akan mati mulia. Husnul khotimah, orang yang husnul khotimah insya Allah tempatnya adalah surga. Mari kita evaluasi satu persatu. Saya akan ambil evaluasi hakikat hidup kita. Ya, ini yang pertama, evaluasi hakikat hidup. Mari kita masuk ke dalam diri kita, tanya, sudahkah saya terinspirasi dengan itu? Sudahkah saya merasakan tentang itu gitu loh, atau lewat begitu aja? Hakikat hidup itu mengenal Allah. Sudahkah kita mengenal Allah? Siapa Allah itu? Allah yang Rahim, ya. Allah yang Rahman, Al-Hamid, Rabbal Alamin, Al-Malik. Terasa enggak? Ada enggak kita ketika membaca ayat-ayat yang terkait dengan ini, Rahman, Rahim, itu tersentuh hati kita, bergetar hati kita. Ya, Allah Maha Penyayang. Maka saya akan mencoba pula menyayangi manusia yang lain. Al-Hamid, ketulusan hati kita memuji, mengagungkan Allah. Rabbal Alamin, kesadaran kita bahwa seluruh yang ada ini dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk diri kita. Jadi kita terbayangkan itu, hendaknya, ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang mengendalikan hidupku, Engkaulah yang mengendalikan alam ini semua, Engkau yang menciptakan, Engkau yang memberi rezeki, Engkau yang memelihara dan sebagainya. Itu Rabbal Alamin. Al-Malik, kekuasaan Allah. Allah itu Maha Kuasa. Di akhirat nanti, ya Allah, Engkaulah yang akan menentukan segalanya. Tiada lagi kekuatan, tiada lagi dalih, tiada lagi alasan. Semuanya transparan di akhirat. Engkau akan mengadili kami. Ini mengenal Allah. Jadi Allah itu dengan segala macam sifat-sifatnya dan namanya itu masuk dalam kaitan mengenal Allah tadi. Kemudian mengenal diri kita. Sudahkah selama 25 hari ini kita mencoba untuk menentukan siapa saya sebenarnya? Saya adalah hamba Allah yang senantiasa harus menyembahnya, mengagungkannya. Hanya Allah yang saya sembah. Adakah sekarang saya melakukan itu? Insya Allah ada. Tapi adakah saya kemudian menjadikan yang lain sebagai pembanding Allah, ya, penyaingan Allah? Nah, itu belum tentu. Dia menyembah Allah. Adakah kita merasa tergantung dengan Allah? Tidak. Ketergantungan kita kepada Allah, kenal diri kita ini sekarang saya sedang menggantungkan diri saya kepada Allah atau kepada yang lain. Hakikatnya kan ada di Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini mengenal diri. Kemudian, adakah kita mengenal tujuan hidup kita selama 25 hari ini? Terbuka enggak pikiran kita? Oh, tujuan hidup saya seperti ini. Yaitu jalan yang kita tempuh ini jalan yang lurus tidak? Yang selama ini dilakukan dalam pekerjaan sehari-hari, aktivitas sehari-hari, itu jalan yang lurus tidak? Shiratal mustaqim tidak? Ini evaluasi kita pada diri kita, tujuan hidup kita. Dan kemudian kita evaluasi juga cara hidup kita ini. Cara hidup kita selama ini, apakah cara yang merupakan cara-cara jalan yang penuh nikmat dan berkah? Adakah rahmat Allah jalan kita itu? Apakah jalan yang kita tempuh itu adalah jalan yang pernah dicontohkan oleh para nabi, para anbiya? Apakah jalan kita itu
sebuah jalan kemurkaan Allah seperti Fir'aun, Namrud dan segala macamnya? Na'udzubillah. Apakah jalan hidup kita itu adalah jalan yang sesat? Nah, ini kita mengenal cara bagaimana kita menjalani hidup ini. Nah, ini kita hendaknya evaluasi dalam bulan Ramadan 25 hari yang lalu. Nah, kita coba lihat juga, apakah saya sudah melaksanakan diri saya ini, memposisikan diri saya ini sebagai orang yang berislam. Islam artinya tentu ibadah-ibadahnya lengkap, itu Islam kan? Sholat, ya. Puasa, ya. Zakat, ya. Islam. Sudahkah saya tunaikan semua dalam Ramadan ini? Itu pertanyaannya. Oh, zakat belum. Nah, kalau belum, ya. Sudahkah diyakini, ini yang kedua, iman kita sebagai orang yang beriman? Apakah saya sudah menjadi manusia yang beriman, yang punya keyakinan? Ya, sudahkah kita yakini unsur-unsurnya seperti yakin kepada Allah, iman kepada malaikat, pada Rasul, pada takdir baik dan buruk dan sebagainya. Kemudian perasaan ihsan sudah ada, muncul tidak? Bahwa kita ini merasa sedang dikendalikan oleh Allah, bahwa itu akan melahirkan ketundukan. Makin tunduk enggak saya dalam 25 hari ini kepada Allah? Ihsan. Kalau belum, berarti tanda tanya besar. Nah, jadi dengan ihsan ini kita mempertanyakan, sudahkah dekat saya dengan Allah? Sudahkah dekat saya dengan Allah? Sudahkah mendekat saya kepada Allah? Atau saya cuek-cuek aja? Sudahkah beramal soleh saya ini? Karena wujud daripada ihsan itu bentuknya adalah amal soleh. Amal soleh. Kalau kita merasa diawasi Allah, pasti kita akan beramalnya yang baik-baik. Tidak mungkin kita berbuat maksiat. Yang saya muliakan, itu tadi evaluasi tujuan hidup kita. Sekarang evaluasi ibadah kita. Kita senantiasa sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Apakah saya sholatnya ini di masjid enggak nih? Bagi yang bapak-bapak, ibu-ibu juga bagus juga di masjid, enggak masalah. Apakah di masjid berjamaah? Ya, kan bukankah di dalam aktivitas sehari-hari antara sela-sela sholat ini kita pasangkan aktivitas di sela-sela sholat? Bukan sholat di antara di sela-sela aktivitas, bukan, terbalik. Ya. Nah, melengkapi sholat-sholat ini sudahkah kita tambahkan dengan sholat-sholat sunat, rawatib, baik qabliyah maupun ba'diyah, sholat tahajud, sholat duha, sholat taubat dan segala macam, ya, melengkapi ini. Atau cukup ini saja, gersang sudah ini, kalau ini aja. Kemudian adakah kita berinteraksi dengan Al-Quran? Ini ibadah, ya. Interaksi, ya, berapa kali saya khatam umpamanya. Pola interaksi saya seperti apa? Saya baca aja lah, ngerti nggak ngerti pokoknya baca, karena kan satu huruf itu dihitung pahalanya satu. Dalam bulan Ramadan ini 10. Pokoknya ngumpulin pahala di situ. Tapi interaksi ternyata bukan itu aja. Interaksi itu bagaimana Al-Quran itu bisa merubah diri kita. Itu yang interaksi sebenarnya. Kemudian zikir dan doa. Sudahkah kita lantunkan zikir-zikir apa yang kita kehendaki dalam hidup ini? Dan doa, ya doa, ya. Karena kita punya kewajiban berdoa itu, bukan sunat-sunat doa itu, wajib kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah semuanya ini kemudian sebenarnya adalah qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ya, hidupku, matiku, semuanya itu karena Allah semata-mata. Di dalam 25 hari ini terbayang tidak ayat yang pendek ini? Semoga ada.
Zikir, zikir itu ada tidak kita meresapkan ke dalam hati apa yang kita baca? Subhanallah umpamanya. Subhanallah itu kan kita sedang mensucikan Allah. Terkait di dalamnya adalah berbaik sangka kepada apa yang diberikan oleh Allah, berbaik sangka terhadap sifat-sifat Allah itu sendiri, menerima apa yang diberikan oleh kepada kita. Itu subhanallah. Alhamdulillah itu bagaimana kita merasa bersyukur kepada Allah, syukur terhadap apa yang diberikannya, sesuai atau tidak sesuai dengan kehendak kita, syukur, tetap harus bersyukur. Rendah hati karena kita sedang memuji Allah, berarti kita merendahkan diri kita dan kita tidak akan bersifat sombong. Sudahkah ini zikir yang bermakna seperti itu kita terapkan? La ilaha illallah itu adalah nuansa tauhid, ya. Kita tanamkan kekuasaan Allah, keesaan Allah untuk meningkatkan jiwa tauhid kita. God sentriskah atau egosentriskah masih? Ya. Harusnya God sentris. Semua perintah Allah sami'na wa ata'na. Kalau egosentris, semua mau kita harus terlaksana. Nah, itu. Allahu Akbar, mengagungkan Allah, mengecilkan manusia. Allah lah yang maha agung, yang lain itu sama saja dengan kita, sama saja. Ya, sama-sama makhluk, ya. Mereka punya salah, mereka punya kebaikan, kita juga begitu. Mereka punya salah, kita punya salah, punya kebaikan dan sebagainya, sama. Allah lah yang maha agung, ya. Kemudian astagfirullah, mohon ampun kepada Allah ini sudah seberapa banyak kita lakukan dan sudah seberapa ikhlas kita mohon ampun kepada Allah. Taubatan nasuha. Ingat, output daripada Ramadan ini adalah ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Jadi betul-betul kita itu diampunkan oleh Allah. Nah, sekira-kira kita ini kemarin tuh yang 25 hari itu udah diampunkan Allah belum? Ini tanya ke dalam batin kita, nilai, evaluasi, dan kita bisa rasakan sebenarnya itu ampunan Allah itu, walaupun kita tidak tahu persis, tapi kita bisa rasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang evaluasi akhlak mulia, Bapak Ibu yang saya muliakan. Akhlak kita kepada pencipta kita dalam bentuk apa? Kepatuhan kita. Sudahkah kita turuti apa yang diperintahkannya dalam bulan Ramadan ini? Akhlak pada pencipta itu adalah kepatuhan kita, memprioritaskan ibadah itu. Kemudian akhlak pada diri kita. Akhlak pada diri kita itu hakikatnya adalah bagaimana menjadikan diri kita itu sesuai dengan fitrah penciptaan diri. Itu akhlak pada diri. Hak diri itu dia ingin diperlakukan sesuai dengan fitrahnya. Kalau di luar itu kita sudah menzalimi diri. Nah, kemudian akhlak pada manusia yang lain, sudahkah kita berkasih sayang, sudahkah kita berbaik sangka, sudahkah kita memberikan apa yang terbaik untuknya? Kalau berbuka puasa itu, sudahkah kita memberikan kepada orang lain untuk berbuka apa yang kita miliki? Itu simpel aja tuh ngukurnya tuh. Saya ini selama 25 hari ini sudah berapa kalikah saya memberikan orang berbuka? Berapa kalikah mengajak orang berbuka? Ternyata belum ada, kelupaan kita. Itu pertanda kita masih belum peka terhadap akhlak pada manusia. Akhlak pada alam, ya. Apakah alam merusak karena tangan kita atau alam menjadi harmonis dengan tangan kita? Ini yang kita akhlak pada alam. Kemudian apa ini akhlak, ya, akhlak. Adakah kita terapkan selama Ramadan ini perasaan ikhlas? Ya, ikhlas sekali. Saya merasa sekali ini bulan Ramadan ini betul-betul saya ikhlas. Betul-betul saya tidak ada pamrih apa-apa berbuat, hanya untuk Allah saja. Tidak perlu saya orang muji saya, itu tidak perlu. Dalam bulan Ramadan ini saya terasa sekali saya bersyukur kepada Allah, ya. Bentuk syukur saya itu dalam bentuk apa? Saya bantu orang lain,
Itu dalam bentuk syukurnya. Nah, ini. Atau ternyata saya nggak peduli, saya sibuk dengan urusan kantor saya juga, ini belum selesai nih, segala macam. Sabar itu sebenarnya Bapak Ibu yang saya muliakan, bukan kita menahan penderitaan. Sabar itu enggak. Ya, kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, sabar itu artinya adalah bagaimana kita bisa bertahan ya di dalam pertama amar ma'ruf ya, untuk kebaikan itu, menganjurkan orang berbuat baik dan kita sendiri menjalankan perbuatan baik, beramal soleh, itu harus tetap, itu yang sabar. Walaupun ada kendala, ada halangan, kita bertahan untuk itu. Dan juga yang kedua adalah menghentikan segala kemaksiatan, kejahatan, nah itu yang sabar. Tetapkah kita bertahan untuk amar ma'ruf nahi mungkar? Kalau cuek saja belum nampak sabarnya di situ. Sabar menahan lapar, itu terlalu kecil. Kemudian jujur, ya sudahkah kita jujur? Masih berbohongkah kita dalam bulan suci Ramadan ini? Ya, kejujuran itu sebenarnya dilatih banyak di dalam amal-amal kaifiat di bulan Ramadan ini. Kemudian istiqomah, adakah kita tetap terus berjuang ya, stabil, konstan, bukan hanya hari pertama sampai hari ke-10 datang ke masjid, hari ke-11 sampai hari ke-12 ke-15, hari 11 sampai hari ke-20 kadang datang kadang tidak, hari 20 sampai hari 30 hilang. Itu enggak istiqomah. Ihsan, kepatuhan kita, ketundukan kita itu terasa enggak di batin kita ini? Ya Allah, alhamdulillah aku merasakan aku semakin tunduk kepada Allah. Aku merasakan sekali bahwa Allah itu dekat dengan aku. Allah melihat aku. Allah ternyata membantu aku. Walaupun selama ini aku nggak sadar, Allah itu membantu aku. Aku nggak sadar selama ini kalau ternyata campur tangan Allah di dalam keberhasilanku. Nah, ini ihsan. Dan kita memang ketika sholat itu merasakan sekali seakan-akan kita itu betul-betul sedang berkomunikasi dengan Allah. Itu ihsan. Ada tidak dalam 25 hari ini? Kemudian tawadu, adil, tawakal. Adakah kita berserah diri kepada Allah atau masih kesal-kesal kita nggak berhasil, atau kita cemas, takut, sedih? Amanah, kasih sayang sesama, adakah sudah kita terapkan ini, atau kita sibuk saja di masjid aja lah, pokok duduk aja di situ nggak bergerak-gerak, orang lain terserah orang lain lah, saya aja, saya dengan Tuhan saya, mereka kan juga dengan Tuhan mereka. Apakah begitu? Tidak. Berbaik sangka dan sebagainya, ini semua adalah akhlak-akhlak mulia yang ada, kaidah-kaidah ini di dalam KPM itu betul-betul ini menjadi fokusnya. Nah, semoga bisa itu. Nah, ini amalan ibadah kita: sahur, berbuka, tarawih, interaksi dengan Al-Quran, iktikaf, infak, sholat sunat, semua ini yang kita lakukan ini ya, sudah kita lakukan. Pertanyaannya adalah apakah sudah meninggalkan yang ini ya, ketika kita masuk kepada amalan-amalan ini. Nah, kalau masih terbawa juga ini ke dalam amalan-amalan ini, maka dia tidak akan menghasilkan ini yang mestinya terbentuk. Keluar dari Ramadan ini, nanti kita akan menjadi orang yang sabar, disiplin, istiqomah, senantiasa berjuang, sungguh-sungguh, khusyuk, optimis, taat, syukur, gembira, tawakal, ikhlas, orang yang senantiasa berdoa, bergantung pada Allah, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang evaluasi, Dan seberapa sudah terjadi perubahan ini, berapa persenkah, seberapa banyakkah, itu kita hanya kita sendiri yang tahu, orang lain tidak akan tahu. Kita sendiri yang bisa merasakannya. Ya pasti bukan 100% lah kita berubah begitu, tapi paling tidak ada progresnya, ada perubahannya itu. Ini kita rasakan. Inilah kejujuran dalam menilai diri sendiri, kejujuran dalam evaluasi.
Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, inilah evaluasi. Tadi dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. 25 hari ini apa yang sudah saya perbuat untuk hari esok, untuk hari akhirat. Bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Hasyr ayat 18. Nah, kemudian inilah evaluasi. Tetapi ya, andaikan ternyata kita mendapatkan kesimpulan, oh ternyata saya lalai, saya belum berhasil, saya banyak gagal, saya terlalu disibukkan dengan urusan-urusan ini, banyak sekali persoalan-persoalan, saya masih gagal atau saya masih belum berhasil, belum maksimal, ya. Nah, kuncinya ada, kata Allah, tidak boleh kamu putus asa. Allah tidak pernah marah murka kepada hambanya yang berjuang, berusaha tetapi belum berhasil. Tidak, karena kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Pasti ada jalan keluarnya. Apa itu? Nah, apa itunya? Inilah dia. Kita tinggal 5 hari lagi, 6 hari lagi. Ini kita berada pada masa-masa 10 terakhir bulan Ramadan. Itu adalah masa-masa yang intensif kita menyudahi amalan kita. Itu harus intensif, jangan sama saja hari pertama Ramadan dengan hari 10 terakhir ini. Allah sediakan di sana tempat untuk iktikaf, amalan iktikaf. Maka iktikaflah kita, karena kita masih belum maksimal, belum cukup, belum puas. Nggak usah putus asa, jangan kemudian oh ya udahlah udah telat. Jangan, masih ada 5-6 hari lagi untuk kita beriktikaf, betul-betul kita bersitungkin di situ, beribadah, kita khusyuk mengingat Allah, kita berzikir, berdoa, kita bermuhasabah, kita bertazkiyatun nufus, mensucikan diri kita. Insya Allah salah satu dari malam yang 10 terakhir ini yang insya Allah akan kita lewati ini, itu ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Nah, kalau kita ada di sini beribadah ketika malam Lailatul Qadar itu datang, maka sama kita beribadahnya dengan 83 tahun atau 1000 bulan. Sudah tercover itu. Jadi jangan kemudian putus asa, lari kita, ya udah selesai ini lah, udah gagal saya tahun ini, tahun depannya saya mulai lagi. Enggak, ini masih ada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam Lailatul Qadar itulah segala takdir baik dan takdir buruk, rezeki semuanya dianu oleh Allah, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mendekatlah kita kepada Allah pada malam yang terakhir ini supaya nasib kita juga bisa dirubah, diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang saya katakan, saya presentasikan sebagai evaluasi kita di bulan Ramadan. Masih ada 5 hari lagi, jangan pernah berputus asa. Hingga bersyukurlah kita masih diberi kesempatan mengevaluasi dan meluruskan kembali jalan menuju Allah. Sangat tepat sekali Pak Didi menempatkan saya pada hari terakhir bulan Ramadan ini supaya bisa mengingatkan kita lagi, ya. Hati-hati, ini sudah hampir habis, jangan gagal, ya. Dan kita harus beribadah maksimal. Dan di akhir Ramadan insya Allah kita akan kembali pada fitrah kita. Fitrah kita itu menjadi khalifatullah fil ard, ya. Dan kemudian yang kedua menjadi hamba Allah. Khalifatullah artinya kita betul-betul menjadi orang yang mendayagunakan alam ini, bumi ini, dunia ini sesuai dengan kehendakan oleh Allah. Kita kuasai, kita manfaatkan, ya. Kita sejahterakan dunia ini, ya.
Kemudian yang kedua adalah menjadi hamba Allah. Kita tunduk dan patuh kepada Allah, menyembah Allah, mengagungkan Allah. Dua inilah inti dari fitrah diciptakannya manusia kita ini. Ini yang semoga kita dapatkan di akhir Ramadan nanti. Dan kita beridul fitri. Ya, terima kasih, itulah sekedar dari saya. Waktu itu akan tetap berputar. Walau engkau diam saja. Walau jam di dinding itu kau matikan, tidak bisa. Waktu itu akan tetap berputar. Sampai kelak hari perhitungan itu datang. Setelah hari perhitungan itu datang, baru jam di dinding itu berhenti berputar. Baru waktu itu akan berhenti berjalan. Demikian, semoga manfaat bagi kita bersama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.